nanti kita akan angkat muncul trio gila nih. Emang gila tapi seru. 100 kilo sehari. Iya. Gila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu di sisi lain Dr. Hanif Al-Qadri. Oke, yang jelas untuk sore ini, untuk hari ini, ada satu pemikiran yang barangkali selalu ada di pikiran setiap kita akibat pandemi 19 yang hampir membuat banyak orang menangis dengan segala usaha yang mereka punya. Dan di depan saya saat ini ada 4 generasi milenial dengan usaha-usaha yang luar biasa. Tapi kita mau tahu dari sisi mereka, apakah pandemi 19 memberikan dampak positif atau negatif? Atau justru ada sesuatu yang muncul, kreativitas kah? Atau bagaimana? Kita langsung ke mereka. Hei, ketahuan! Agak tegang. Oke, semua ada ya? Baru. Aku merasa di kelas nih. Kenapa saya bilang mereka ini orang-orang luar biasa? Di angkatan mereka yang terbilang masih sangat muda, tapi kreativitas dan karya, bahkan sampai ke persoalan material, sepertinya bukan satu hal yang sulit buat mereka. Tapi ada nggak efeknya karena pandemi yang terjadi saat ini? Ada fashion designer, ada pengusaha yang menjual hampir segala yang bisa dijual kecuali harga diri. Semua usaha. Ada makeup artis, nanti kita akan lihat gaya rambut itu gaya apa nih. Ada fotografer. Nah, kita yang ke pertama dulu nih, minta kenalan ke masing-masingnya. Doni dulu, silakan kenalkan diri. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Doni Rahman. Saya berasal dari Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Kota Baru Semalanggang. Pilih ya. Kayak mau mempromosikan diri. Ketik spasi Doni. Jadi Doni ini fashion designer. Iya, seorang fashion designer juga. Jadi dulu sekolah di SMK jurusan Tata Busana dan melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Negeri Padang di UNP, jurusannya itu juga Tata Busana. Dan sekarang profesional sebagai fashion designer. Iya, sebagai seorang fashion designer. Sudah sampai ke nasional atau masih dalam? Sudah keluar sampai negeri, ya? internasional. Sudah internasional. Oke, kita jauh. nanti kita uji internasional. Sayapnya udah besar. Udah kelihatan. Iya. Enggak, itu memang bisa dipercaya. Nanti kita lihat karya-karyanya memang Luar biasa. luar biasa. Ini ke wanita satu-satunya nih. Saya bilang tadi penjual segala yang bisa dijual kecuali harga diri. Enggak, tapi benar. Ya Om. Di usia seorang ibu iya, tapi masih gadis katanya. Oh ya, gadis atau ibu ya? Sekarang gadis. Lu nggak ngerti. Gadis atau janda ya? Kau masih gadis atau sudah janda? Gadis atau ibu? Bukannya kurang aja. Di posisi sekarang. Enggak, biar Kalau dia. di sini saya bilangnya gadis. Oh, gadis ya. Nih, hati-hati yang di rumah ngaku gadis. Semoga suami saya nggak lihat ya. Nonton ya, Bang. Jadi pengusaha, ibu rumah tangga juga pengusahanya. Beliau ini juga adalah salah seorang pengusaha satu bunga yang satunya itu nilainya bisa jutaan rupiah. Adenium. Itu nanti bisa, nanti takutnya di. Ya. Boleh. Silakan perkenalkan diri dulu. Hai, nama saya Iim. Ya. Hai Mbak Iin. Aduh, jadi grogi ya. kalau deket ya. Imut ya, imut. Iya, saya nggak jauh-jauh dari apa? Dari stay-nya Pak Hanif loh ya. Iya, Jadi, tetangga. tetangga. Jadi kalau mau tahu alamatnya ya udah tanya aja sama Pak Hanif. Jalan Beringin Raya. Jalan Beringin Raya. Tunggu. Doni alamatnya di mana? Alamatnya di Simpang Tinju. Di Simpang itu banget. Arah ke gunung, arah ke gunung. Gajah Pastinya, Mada, pastinya. Gajah Mada. Jalan Iya, Gajah Gajah Mada Mada. nomor Nomor 28
apa namanya lupa. Ada di Google kan? Hey. Ada di Google kan? Lupa tempat sendiri. Ada Ciri di khas Google Doni Maps, sama suka jadi- lupa. Ciri khas atau efek pandemi? Ciri khas. Jadi boleh di map nanti dilihat Doni Rahman Nih, fashion nih, designer lihat ya. di bawah sini. Di sini ya. Doni Rahman fashion designer bakalan sini. Ya. Jalan Gajah Mada. Ya. Kalau ini alamatnya? Kayaknya Ada dua, kalau ya? alamat toko kayaknya tetanggaan Madoni lagi. Gunung Panggilun juga? Panggilun. Gunung Panggilun, Gajah Mada berarti nomor? Gajah Mada. Nomor 12A. tahu kan? 12. Hampir seluruh keperluan Hampir seluruh. keluarga. Toko serba tepatnya Toko serba. Iya, Toko serba ada. Iya, iya. Betul, betul. Walaupun nggak ada pasti Pasti iya, ada. Nah, doakan dalam waktu dekat akan buka ruko untuk supermarket. Oh, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dia yang menarik yang lagi booming. Nanti kalau dilihat, karena saya ngelihat ini loh. Kalau ngelihat wajah yang satu ini, efek pandemi bukan buruk, tapi aktivitasnya jadi muncul. Sebenarnya buruk di dalam. Kita tetap bahagia. Nah, itu hebatnya dari dia nih. Ini Fahmi. Fahmi apa? Fahmi. Kalau nama asli itu ada, cuma kalau nama di panggung, nama di Instagram itu Fahmi Makeup. Fahmi Makeup. Berarti makeup artist. Iya, lebih ke makeup. Apakah ini bagian dari karya? Enggak sih karya sih, emang udah nyaman aja dari 2012 kayak gini. Syahrini? 2012. 2012. Berarti kiblatnya Syahrini. Syahrini. Ciao, Bel. Syahrini Minded. Nah, kalau Fahmi alamatnya di mana? Di Jalan Jati Kota Panjang nomor 84, tepatnya di samping SMA Dadia. Nah, saya banyak memperhatikan Fahmi ini, makanya saya pengen tahu lebih suka disebut sebagai makeup artist, fashion designer, atau justru enggak desainer. saya tahu dia ini adalah seorang dancer. Iya. Dan dancernya luar biasa, badannya kayak bisa dilipat-lipat gitu. Kalau dari dancer sih itu emang dari SMA. SMA ya? SMA emang tapi di tradisional dulu. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 itu di sanggar tari. Oh, memang masuk sanggar gitu. Pas sampai Padang di kampus kuliah itu baru di modern dance. Sampai Padang mah dulu di mana? Di kampung. Jadi anak kampung juga? Iya, Kampung mana? anak Kampung mana? kampung. Kampung mana? Solok Selatan. Orang Solok Selatan. Solok Selatan. Ini. Kalau dia orang mana? 50 kota. 50 kota ya. 50 kota apa Payakumbuh sih? Dia itu kabupaten 50 kotanya. Oh, Iya, gitu. heeh. Tetangga. Kampungan mana? Kampungan mana deh? Kampungan Doni. Ini kampung mana? Oh, jauh sih. Jauh di mana? Agak bule-bule gitu. Far yang ones. Alright. Paris. Paris. Alright. Paris. Sesuai menaranya yang paling tinggi, Iya, Paris. begitu. Kelihatan. Oke, Doni, Imut, kemudian Fahmi, kita akan lanjut. Ada juga. Masih ada. Ada. Masih ada satu penampakan lagi. Aku keluar. Badan paling besar, punya anak satu. Tapi benar ya, satu? Iya. Yakin? Yakin. Istri berapa? Udah tes DNA. Itu satu dong. Jadi mereka ini cocok nih, fashion designer, makeup artist, ini fotografer. Lu apa? Iya, itulah. Styling. Hairdo. Iya, styling ya. Iya, styling ya. Fotografer. Lagi dalam. Indra Jalaluddin. Nah, namanya keren Legend. ya? Indra Jalaluddin, legend. Legend. Kenalin diri dong. Dia langsung bingung. Halo sahabat Pak Anif, saya fotografer Indra Jalaluddin, asli Pasaman Barat. Asli Pasaman. Ya. Di mananya Pasaman? Pasaman kan banyak. Yang pelosoknya apa yang Simpang kotanya? 4-nya kayak gaya. Di Simpang itu. Simpang 4 arahnya ke Sasak. Bilang aja Sasa. Simpang 4 tapi arahnya ke Sasa Sasak. tuh di pojok nagari ujung mana. Butuh waktu perjalanan untuk 1 hari untuk sampai bilang Simpang. Jadi gitu ya. Ngaku-ngaku orang kota. Tapi ternyata dari kampung mana. Cuman itu bukti bahwa mau dimanapun kalian berada, persoalan karya dan kepiawaian kita ketika belajar dan usahanya keras, ini buktinya. Jadi patut berbangga, betul nggak sih? Betul. Betul nggak sih? Betul dong. Nih,
ada satu pertanyaan. Ya nanti kita coba bahas rame-rame ini. Kata orang efek pandemi itu buruk dan membuat menderita. Buat kalian gimana? Serah siapa yang mau jawab duluan. Yang lebih tua deh. Dari si Doni dulu, si Doni. Oh, dari muka tuanya gitu ya. Desainer dulu, desainer. Oh, desainer dulu. Nah, Yang dekat dulu. kayaknya pengurangan karyawan deh. Nah, gimana? Kalau masalah pandemi ya memang apa ya? Mungkin semua orang merasakan semuanya bagaimana rasanya pandemi ini ya. Termasuk pada saya ya. Tapi di sini kita bagaimana? Aman, Mas? Aman. kayak mau nangis gitu ya. Kayak perasaan paling dalam. Iya. Jadi selama apa namanya? Pandemi itu semua kegiatan itu kan Hampir terhenti. Iya, terhenti. Jadi semua jadwal-jadwal sudah tersusun seperti kan sering diundang nih acara-acara sekolah, acara-acara pemerintah itu banyak sekali yang sudah kita susun. Jadi semuanya itu terhenti. Yang menyedihkannya itu kegiatannya terhenti atau uang masuknya yang terhenti? Beda kan? Udah pasti, Beda. ya. Kalau buat saya kalau persoalan mau diundang di sini, diundang di sini, diundang Iya. di sini berhenti nggak apa-apa, tapi tetap masuk, Pak Inat. Itu masalahnya satu. Karena kita sudah menyusun jadwal, jadi apa namanya? Yang job-job masuk yang ini kita kurangi gitu. Jadi supaya tidak apa namanya? Tidak kalang kabut gitu. Tapi sempat kalang kabut nggak? Dalam proses berapa bulan terakhir ini? Kalau kalang kabut sih tidak ya. Cuma karena permasalahan itu ya, karena permasalahannya sama acara-acara tersebut, jadi yang seperti apa namanya jahitan itu dikurangi seperti itu. Kalau fotografer sibuk amat sih, Mas. Nerima job. Lagi proses. Kalau dari fotografer sih jasa kita itu sama sih sebenarnya, Doni sama. Mana bisa sama, beda Sama. dong. Karena kita bersama dengan wedding juga. Iya. Satu jalur. Samanya di mana? Samanya masalah jobnya ada yang di ya Karena sama dia Iya, cepat sama. keramik. Harus jawab ya. Cepat Dan keramik. up-nya onset. omsetnya juga Omsetnya menurun. menurun gratis Biasanya kalau di luar pandemi bisa menerima job berapa per minggu? 2 Bisa 2. bisa 2 Berarti dalam sebulan bisa 8 sampai 10. bisa Lebih kurang ya? lebih kurang. Amin. 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 Harus. Nah, sekarang saat pandemi jadi berapa? Biasanya paket kita di atas 1, misalkan 2 gitu kan, itu menjadi separuh aja. Oh, harganya pun Iya. diturunkan. Harga turun. Kita turunin harga. Make up juga begitu. Iya, turun Harga. harga. Iya. Bukannya saat pandemi jadi lebih mahal, cari duitnya gitu Enggak, bukan? karena kita kan juga ngerasain pasti orang itu dicekik ekonominya semua. Ya Allah, ternyata Iya, jadi baik kita banget sih kasih kalian. kasih diskon harga gitu. Diskon. Ada yang Sampai cashback. berapa persen? Ada yang kemarin terakhir 35%. Dia kan pesta itu kan ada yang 1 hari. Iya. Nikah langsung resepsi. Heeh. Jadi kita otomatis kita kan harus kurangin budget. Oke, make up diturunin, fotografer diturunin, fashion designer dinaikin. Mungkin payetnya dikurangi. Iya. Harga dikurangi, tapi payetnya juga Iya, emang harus seperti itu kan. Harus lincah. lincah bermain gitu ya. Menyesuaikan, yang penting gak rugi menyesuaikan. gitu ya. Oke, gimana dengan efek yang kata orang ternyata bahwa buat orang-orang milenial yang kreatifnya tingkat tinggi ya, saya percaya inilah salah 4 di antara sekian banyak kan berempat ini ternyata muncul kreativitas yang tidak terduga. Misal contoh ini, Fahmi, nanti kita akan angkat muncul trio gila nih. Emang gila tapi seru. Dan gila, satu kali naik videonya itu tontonan serius ini. Viewersnya banyak. Apa itu efek dari pandemi? Iya, efek dari pandemi. Waktu kita lebih banyak untuk ngumpul sama teman-teman. Kalau untuk malamnya, kalau untuk siang kita lebih aktif di toko masing-masing sih. Siang masih di rumah, malam Iya. ngumpul, kapan istirahatnya? Subuh. Siap azan. Siap azan kayak sekarang kan baru bangun. Jujur Anda ya. Iya jujur. Jujur sekali. Apa yang muncul kreativitas dari seorang Doni Rahman? Kalau kreativitas itu munculnya Cari belut.
bikin masker gitu. Iya, bikin masker. Jadi ada juga dari Nih. Heeh. Ada yang tahu nggak ini apa? Masker. Iya, masker untuk acara-acara kondangan, untuk anak daro, Nih. untuk Mancis Ratu Sejagat. pokoknya untuk yang apalah ibu-ibu yang pengen stylenya lebih Emang manjas, bapak-bapak nggak seperti boleh? Jangan. Kalau bapak-bapak nanti dibilang Cantik bapak-bapak- sekali gitu. Bacan, bapak-bapak cantik. Ini memang produksi sendiri atau memang ada kerjasama? Iya. Atau proyek nih, proyek? Ini apa? Ada yang diproduksi sendiri, ada pesanan, dan kebetulan ada juga proyek sama pemerintah. Pemerintah mana? Pemerintah dari Balai Diklat Industri Padang. Nah, jadi dia ada dana untuk mendanai untuk membuat ini APD seperti itu ya. Cuma APD-nya ini yang APD yang memang fashion. Gitu. Khusus fashion. Mm-mm. Dan ini buktinya. Ini buktinya. Ini berapa banyak ini yang mau dicetak? Ini mau dicetak 500 buah. 500 buah. Iya. Budgetnya berapa? Kali 210 juta. Kali 210 juta. Berapa M gitu? ya? Dibagi-bagi. Bagi-bagi sama kita maksudnya. Jadi maksudnya perindustrian memberikan ini kepada UMKM berarti ya? Ke beberapa UMKM yang ada dan masuklah beliau ini salah satu dari proyek itu yang mendapatkan ini Project ini ya. ya 500.000 buah 500. 500. Nanti kalau ada kelanjutannya bakalan dibikin lagi seperti itu. Oke, kalau Fahmi sempat kerjasama dengan pemerintah, industri segala macam Karena atau- kami nggak suka terikat sih bang ya. Dia lebih suka mandiri atau individual. kelihatan ya dari goyangannya itu ya, jadi trio itu bebas gitu. Ih, kalau terikat nggak bisa kemana-mana. dong. Iya, nggak bisa kemana-mana. Setelah kita kan cacing. Bebas ya. Kalau ini gimana ya? Apanya? Sebenarnya dalam proses menghadapi pandemi sekarang dari sisi seorang ibu, kalau pengusaha sih it's okay. Tadi dibilang ternyata tidak memberikan dampak tuh biasa aja. Ada dampak dikit. Kan selalu bilangnya dikit nih, kesel gitu ya dengarnya ya. Ya pastilah, pasti semua orang pasti terasa kan dampak. Ya kita kan mau bahas nih dari sisi fotografer, dari sisi makeup artist, dari desain fashion designer dan juga ibu rumah tangga dan pengusaha. Apa solusi yang dihadapin dengan menghadapi efek-efek yang sudah diterima sejauh ini? Apa yang sudah dilakukan? Kalau di toko itu ya biasanya kan terlalu sibuk sama toko offline-nya. Jadi semenjak pandemi ya kita mulai tuh online kasih diskon gitu kan ya. Online Kasih diskon. kreativitas mulai Diskon muncul ya? ya, Iya. online shop ya. Kasih giveaway, terus juga gratis ongkir gitu. Jadi lebih aktif. Jadi double dong. Mm-mm. Yang online-nya jalan, offline-nya Iya, oke. iya. Maka penghasilannya jadi berlipat ganda gitu ya. Ya jadi dia menunjang kan. Menunjang atau memang memberikan hasil yang tinggi? Pokoknya menunjang lah. Kalau terlalu ini kan ya itulah. Kalau seorang Indra Jalaluddin, apa yang sudah dilakukan menghadapi efek pandemi yang katanya sampai 50%? Gila ya 50%? Kalau bagi saya kan udah apa namanya? Sedih amat wajahnya. Makasih. Hanya 50%. 50% itu kekurangan, tapi harus bagaimanapun kita harus lalui itu karena itu tidak kita aja sendiri yang kena, jadi semua dunia gitu. Tapi bagaimana kita harus melalui itu, kita harus berinovasi dan harus kreatif. Contohnya apa yang sudah dilakukan? Sekarang kan aku lagi itu ada ini jualan jeruk. Jualan jeruk. Jeruk. Jeruk pasaman. Jeruk pasaman. Sasa gitu. Jadi dari fotografer beralih menjadi seorang pengusaha jeruk. Iya. Bukan bukan pengusaha Tapi di sebenarnya. sela-sela itu. Iya. dimanfaatkan. Nah, jadi kita sepak kepikir gitu kan, jeruk itu apakah ini bisa online apa tidak gitu kan. Tapi coba teman, beberapa teman gitu kan, kita coba akhirnya sampai 100 kilo itu online. 100 kilo sehari. Iya. Gila. Jadi ada datangnya, itu datang dari pasaman itu ada 1 ton, ada 1,5 ton. Jadi habisnya satu ton itu bisa 2 hari, bisa. Maka jadi segede ini sekarang ya. Bukan Kayaknya badannya. makmur deh. Dan itu salah satu bentuk solusi yang dilakukan
tapi justru bentuknya kreativitas ya. Iya. Cuman kan tidak mudah beralih profesi, meninggalkan profesi yang notabene nganggap ya harga diri gue tinggi karena sudah ada di situ selama ini. Tiba-tiba harus menghadapi satu sisi gue mesti jualan. Di awalnya pasti tidak bermain di 100 kilo kan. Ya. Proses pengenalan, proses sampai ke tahap itu kan mau nggak mau kadang-kadang 1 dari kilo. home to home, 1 1 kilo. kilo. Eh, Tapi kadang-kadang gini bang, gitu kan. Jadi kita ini harus ini jualan gitu. Kadang ada rasa minder. Ya, kita kan Sempat minder. ini kita kan teman-teman ini orangnya dunia entertain ya, dunia entertain. Tapi harus bagaimanapun kita harus lawan itu. Kita harus keluar dari ego kita. Kenapa? Kalau bagi aku udah berkeluarga, udah punya anak, udah punya istri, itu yang harus aku berapa lama butuh waktu untuk berpikir sampai ke tahap itu? 1 malam aja. 1 malam. Kayak lagu dangdut ya. Iya, 1 malam aja. Karena apa? Kalau nggak ambil keputusan, untuk kita Harus ngepul kan? harus ngepul gitu. Anak perlu susu, rumah harus beli. Kita kan juga perlu susu. Iya. Ya susunya. Iya kan? Artinya gizi perlu, keluarga perlu, istri Iya. perlu. Kebutuhan kan tidak berhenti kan? Iya. Itu kita antar loh bang. Enggak, buat saya itu hebat itu beralih karena itu persoalan di sini ya. Hmm. Kadang-kadang tidak semua orang bisa melalui itu untuk gila gue mesti karena mikirin orang lain. Padahal sebenarnya orang lain belum tentu mikirin kita kan. Nah, kalau Fami gimana apa solusi yang tadi sempat katanya malah tabungan bisa yang selama ini bisa ke save, sekarang harus keluar sampai 50% juga kan? Iya, sampai 50%. Kalau Lebih. kami sih Lebih terasanya ya? mungkin Lebih. apa ya? Lebih ke gimana ya? Emang menghabiskan yang udah ditabung selama ini gitu. Dalam Jadi beberapa bulan? untungnya ada tabungan. Dan habis dalam beberapa bulan pandemi ini kan dari Maret ya, Maret, Iya, dari April, Mei, Maret. Juni. Sampai Juli, Agustus, pas udah 8 7 bulan ya? 7 bulan. Tapi 6 bulan pas lah 6 kita bulan. emang nggak ada income-nya. Income Iya. pasti seperti biasa gitu Uh-uh. ya. Dan sekarang terpaksa ngambilnya dari yang save, yang sudah di save sudah. Iya. Ya mungkin itu salah satu solusinya ya. Untuk menutupi efek pandemi di make up, kita mungkin lebih ke 30%-nya dari endorse. Oke. Jangan-jangan itu dimanfaatkan selama beberapa bulan ini Iya. untuk terus di jor-joran gitu ya. Nanti kita bisa bicara. Tapi mau menghasilkan nggak sih pola itu dipakai? Kalau untuk endorse sih biasanya langsung masuk ke rekening tim ya, rekening manajer gitu. Punya tim sendiri. Oh, jadi tidak bermain sendiri, men. Profesional. Good job. Berapa timnya? Berapa orang? Kalau untuk sekarang cuma ada 3. 3. Boleh tahu nggak kisaran dalam 1 bulan berapa? Apanya? Penghasilannya dari endorse itu? Rentang. Ya cukup buat makan lah. Gila, kan lu beda sama kita. Cukup buat makan gitu. Boleh tahu nggak tertingginya berapa? Biar jadi Semangat masukan ya, juga, ini. semangat juga nih. Iya, kalau kita yang swasta ini kan nggak ada rata-ratanya kayak PNS ya bang ya. Kadang ada yang Milih gua banget sih. Emang PNS kenapa sih? atas. Ya kalau kayak mama aku kan PNS jadi gajinya udah sama. Stabil apa sama? Stabil ya. Iya. Gak naik itu maksudnya. Kadang kalau kita ke swasta ini kayak sekarang bulan ini nih Turun naik, 30%, turun naik gitu ya. besok bisa di Tiba-tiba 60. naik gitu ya. Tertinggi yang tiba-tiba naik itu berapa yang pernah melalui ini? Tertinggi itu kayaknya Ratusan lah ya. enggak sampai. Puluhan lah ya. Tertinggi itu misalnya kalau kita banyak keluar kota deh bang. Karena kan kami juga jarang make up di Padang ya. Kami lebih banyak bermain di luar. Minggu kemarin sama ayah di luar kota juga. Terjauh kemana? Kalau dalam bulan ini ke Bengkulu. Bengkulu. Ih gila, Itu nama kita lu gandeng bajunya Doni juga untuk pengantinnya. Berarti sering kerja sama nih? Iya. Iin posisi di mana? Gimana nih? WO kan ya. Enggak, bisa driver. Enggak di florist, di dekorasi bunga-bunga. Taman-taman iya, bunga. taman-taman. Iya, yang mencari Jangan, bunga kalau taman bunga- kan langsung. Kalau bunga suami dibawa ke itu kan bisa hilang. Oh gitu. Bisa hilang. Bunganya suami. Pakai patwal dong bunganya potnya. Bunganya suami bukannya lu. Enggak, bunga suami sih sebenarnya. Karena Jadi sejujurnya tuh, gua tuh dulu nggak suka bunga. Ibu sukanya montir. Sukanya bunga abang. Oh, bunga abang. bunganya bunga abang ya.
Kayaknya salah ya, biasanya abang suka punya adik, sekarang adik suka punya abang. Dunia terbalik. Dunia terbalik hari ya. ini. Lanjut Ibu. Kan fashion designer, tadi katanya sudah K juga nih. Alhamdulillah sudah Kak. Lebih tinggi K mana nih? Harusnya mungkin lebih tinggi Doni, cuman Doni tahun kemarin itu di hack orang. Jadi bikin termasuk cepat, hampir ngejar Fami lagi. Dalam setahun dia udah tinggi. Cara lu ngejar lagi gimana? Caranya ngejar itu kayak gini, kita promosi. Tiap pagi lari gitu ya? Jadi promosi. Promosi? Ya, promosi. Seperti apa promosinya? Promosinya itu kita bikin karya sama teman-teman. Lalu kita minta tolong sama teman-teman juga promosinya. Terus kita bikin karya yang terbaik, terbagus dan beda dari yang lain seperti itu. Jadi orang bakalan melihat kita dan bakalan cepat naiknya. Oke, nanti bisa dilihat karya-karyanya Doni Rahman ini. Iya. Memang luar biasa ya. Iya, alhamdulillah. Tadi saya sempat dengar lu bilang tertinggi berapa karya lu untuk dipesan seseorang? Kalau Yang pernah. Ini biar yang lain juga tahu bahwa yang namanya harga tidak mendustai kualitas. Nah, selalu gitu berbanding lurus ya. Kalau emang karya lu bagus, orang berani bayar mahal. Berapa paling mahal? berapa ya? Oke, Jadi- jujur loh. Jujur. Habis Ya. kayaknya juga jujur. Iya, biar jujur. Jujur harga. Nah, kalau masalah harga itu memang ini pernah 50 juta. 50 juta? Iya. Kak Sari boleh Sepasang. dikoleksi nanti ya baju Doni. 50 juta duit semua. Bisa berapa kali angsur? Enggak, itu produknya apa? Itu Baju apa? ada baju gaun. Gaun? Iya, Untuk gaun. pengantin? Iya, pengantin. Full payet maksudnya? Full paket. Full payet. Ih, saya seperti mendengar Ivan Gunawan. Jadi Iya. buat motivasi teman-teman juga Wah, kan. benar itu. Iya. Saya justru termasuk orang yang bangga ketika ada fashion designer atau orang-orang kreatif di daerah kita ternyata juga punya sesuatu yang dihargai. Itu kan penghargaan orang mau karena dia yakin dengan kualitas. Sama dengan Fami tertinggi berapa make up-nya sekarang? Kak Sari boleh diomongin nih, Kak Sari harga di sini. Boleh. Aduh, mungkin ini pertama kali seumur hidup go public ya untuk harga make up. Enggak, karena itu tadi harus diakui, harus dipercaya Harus diakui, bahwa ya, Bang. yang namanya ketika orang berani, gue berani bayar lu mahal. Kenapa? Karena orang yakin kualitas lu. Iya, Bang ya. Kita beda sih Bang. Kalau untuk Kota Padang itu harganya mungkin masih di level 4,5 juta. Satu kali make Enggak, up. 2 kali Bang. Dua kali. Nikah sama WR. Oh, udah include dua-duanya. Iya. Ini orang Padang ya, makanya maunya nikahnya satu. Nikah langsung resepsi. Biar murah. Biar make upnya cuma Iya. satu kali. Ya, itu untuk daerah. Tapi Kota kalau 2 Padang. hari tetap dihitung satu kali. Yang penting kalau untuk di Kota Padang make up Paketnya nikah gitu ya? Barale itu 4,5 Bang. Itu 4. untuk lingkaran Kota Padang. 4,5 juta. Tapi itu termasuk mahal apa biasa aja sih untuk Padang? Mahal ya? Nggak tahu ya Bang, kami mensetarakan sama teman-teman yang seperjuangan, seangkatan. Ranks paling tinggi kalau di Padang berapa? Berarti Fami di posisi level mana? Kalau kita di generasi keempat ya kali Pak ya, Generasi karena kemarin itu ada 4 generation. Ya. Jadi posisi yang teman-teman kami itu kita di posisi keempat generasinya. Generasi keempat Iya, ini? generasi keempat make up Itu artist. generasinya dilihat dari mana? Dari umur atau munculnya? Munculnya, Bang. Munculnya. Ah, Kalau generasi pertama kayak siapa nih di ah. Padang? Kemarin saya lihat ya, mungkin ayah ada di nomor tertentu ya, yang 4 generation. Iya. Itu generasi pertama itu Jadi ada Koan. istilah for generation di Padang ya? Yang Generasinya itu pertama itu dari Koan ya Kak Saria. Koan. Generasi kedua Andri itu Tansil maksudnya? Ya, Koko Andri Oke. Tansil. Itu generasi 1. Generasi kedua itu angkatannya Koko Kembar, Koko Kiko Richard. Oh. Generasi ketiga itu angkatannya Kak Adit. Adit Kak Adit Tritama. Adit Ya. Tritama. Generasi keempat itu angkatan Hafiz, itu angkatan Fami. Oke, Ah, ah. Hafiz, Fahmi dan teman-teman yang lain gitu teman ya? yang lainnya. Oke, berarti ada Iya, generasi-generasi ya? Kak Sari generasi ke Milenium. apa pertama ya Kak Sari ya? Ya Lihat Allah. aja mukanya. Masih awet muda ya Kak Sari ya. Umur udah 50. Masuk generasi 1 ya? Iya, jadi mungkin karena Fami di generasi keempat, jadi mesetarakan harga make up sama teman-teman yang seperjuangan. Mm-mm. Nanti kalau diturunkan
takutnya teman-teman yang lain Oh, itu tersinggung. ada kesepakatan Iya, bersama udah ada gitu ya. kesepakatan dulu. Iya, iya, iya. Kalau dinaikin dikit nanti berkurang dong job kita gitu. Jadi boleh kan sebenarnya? Boleh sih, kalau keluar kota sih bebas, itu terserah kita. Nah, kalau keluar kota paling mahal berapa? Itu kami paling mahal itu di Muko-Muko Bang, di Bengkulu. Muko-Muko. Di Berapa? Bengkulu sama Muko-Muko itu 17 Bang. Sampai 17. Ah. Ada yang berani? Alhamdulillah sudah ada Bang, udah ada beberapa Alhamdulillah, pengantin. ya Allah, 17. Make up aja. Tapi itu kan yang sebelum corona. Kalau Kalau setelah corona corona? sekarang itu minggu kemarin 14 ya, 14, 14. 17 turun ke 14. Iya, karena corona kan kita turunin harga dikit. Kesian lah ya. Ah. Heeh. Padahal penghasilan orang sama aja sih sebenarnya kan. Karena yang berani bayar makeup 17 pasti yang kemampuan ininya juga menengah ke atas kan. Enggak juga sih Enggak Bang. juga? Tergantung, mungkin karena kepengen kali ya. Iya, iya. Kadang ada yang request suami itu, Mi nanti lu habis make up nyanyi langsung ya gitu. Oh, paket Jadi kalau- lengkap nih. Paket lengkap. Yang nyanyinya itu nggak dibayar. Enggak kan, kita nanti juga ada Bonus, retouch-nya. bonus. Bonus ya? Iya, bonus. Bonus Ada itu. retouch-nya, ada di bajunya. Jadi Kok gitu sampai kerennya. Kerennya kalau menggunakan jasa seorang Fahmi Makeup ini, itu paketnya bukan lengkap lagi. Hampir sempurna. Termasuk jogetnya dan Karena dulu Iya. basicnya kami juga sempat jadi penyanyi 2 tahun Bang Sempat di jadi penyanyi. MNC. MNC. Iya di KDI dulunya 2000 berapa dulu? 2015 ya, 2015 16. Coba dong sedikit. Jangan. Penyanyi. Jangan. Sempat di KDI. Iya, 20 2 besar tahun. ya. Sempat 20 besar. 37. Ya Allah ya Allah. Tapi kok berhenti, Fahmi? Karena nggak kuat Bang. Yang pertama dulu selama kita stay di Jakarta itu bolak-balik kuliah hancur. Dan memang sudah hancur. Belum hancur sih, cuma hampir diambang hancur deh kayaknya. Sekarang gimana? Udah hancur belum? Belum. Jangan. Jangan. Harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Yakin Selamatkan, selesai? selamatkan. Yakin selesai? Apapun caranya harus diselesaikan. Banggain orang tua. Jadi karya jalan, ini jalan, kuliah juga dong. Iya, abis itu mikir juga karena orang tua mikirnya ya udah wisuda dulu baru deh fokus Jakarta. Ya, Doni Rahman sempat ke Jakarta juga. Bajunya dulu sering kami bawa dulu nampil di TV. Tapi orang dibawa nggak? Karena jadwalnya lebih sibuk dulunya. Oh, lebih sibuk iya nih. Dianya lebih ke luar negeri dulu main-main show di kayak Qatar, Jerman. Jadi kami Serius, men? Berarti kalian sudah berapa lama sih kenal? 2000 Untuk sampai ke tahap kerjasama seperti Kuliah itu? ya. 2013. 2013. Setahun kuliah, Iya. karena masuk kuliah itu 2012, 2013 itu kenal Doni itu masih di kos-kosan yang seharga 150.000 ya Don ya? Iya, Bang Intan juga tahu 150.000 ya Bang ya, kosan Doni dulu. Iya, kita masih di kos-kosan 150.000 dulu. Dua-duanya UNP? Iya, Doni busana, kami seni rupa. Karyanya keren. Saya udah lihat. Nah, ini nih salah satu bukti karya. Tapi katanya sudah sampai manggung ke luar negeri tadi. Kemana? Paling jauh? Ke Qatar. Dubai. Qatar. Mm-mm. Dalam rangka apa itu? Itu diundang sama pemerintah Qatar untuk menampilkan karya. Busana muslim nasi. Kalau bisa? diceritakan panjang. Yang pendeknya nih, yang pendeknya. Jadi orang itu suka dengan karya dan jadi diundang. Tahunya dari mana? Di ini aja lewat sosmed. Lihat sosmed. Iya, sosmed. Jadi dia chatting kan. Jadi kirim email segala macam. Bahasanya apa tuh? Hah? Doni nggak ngerti, dia pakai translate. Sampai ke sana dia bawa translate satu. Iya. Bawa teman, Dia bawa bawa teman. teman yang bisa bahasa Iya. Inggris satu. Oke, Iya, dibawa oke. satu-satu. Tapi bahasa Inggris, Iya. bukan bahasa Arab ya? Bahasa Inggris. Nggak ada bahasa Arab di sana. Sampai ke Qatar, terus kemana lagi? Ke Jepang. Ke Jepang. Iya. Itu dibiayain penuh oleh mereka. Itu dibiayai oleh orang sana. Semuanya? Iya. Di situ pun dengan desainer-desainer yang ada di seluruh dunia. Iya. Gila, sudah go internasional. Dan bangganya Walaupun go nasional, Doni tetap bawa rendang sama mie dari pagi. Sombong amat. Itu bukti Iya, nasionalis, iya. bukti nasionalis, tingkat kedaerahannya tinggi. Karya apa yang dibawa di Qatar? baju Ada nuansa, gaun. ada Gaun nuansa, muslim. Ada nuansa Minangnya nggak? ada minang-minangnya dikit sih. Apa ya, Iya, buat songket? Kayak apanya? Kepala? Ya, kepalanya ya. Jadi memang di bawah
Minangnya sedikit biar ada ciri khas dari Sumatera Barat. Takjub ya, gila orang Iya. orang berdua ini nih, satu udah skala nasional, ini ternyata udah internasional, tapi kenapa nih sekarang Iya. seperti berhenti? Enggak kan? Enggak, masih Enggak. berkarya. Berkarya terus. Kenapa berkarya nggak terus. dilanjutkan untuk sampai ke Udah ada tawaran kemarin di sana, beberapa pengusaha itu langsung ke hotel, jadi dia tawaran untuk kerja di sana, cuma apa yang membuat berat? masih Belum Sumbar, berani. gitu. Iya. Belum berani keluar atau ada sesuatu, atau karena bahasanya atau apanya nih? Enggak, mesti mikir-mikir gitu. Mikir-mikir. Kalau dari Ya, lagi karya Indonesia kan lagi diisolasi dunia sekarang ya, Iya. nggak boleh keluar dulu. takut ya. Takut. Tapi sayang loh ya. Tapi saya Alhamdulillah. sebuah lah, ya. kebanggaan gitu loh, karya anak-anak daerah seperti Sumatera Barat sudah sampai diundang. Kalau diundang artinya kan memang karya yang dilihat, bukan karena Memang kita ya karya. bukan karena kita yang coba negosiasi atau menyodorkan sesuatu kan, enggak. Bukan. Hebat, Memang hebat, hebat. karya yang dilihat, jadi memang Orang luar tuh memang suka sih dengan karya Indonesia, apalagi kalau Sumatera Barat dengan etniknya biasanya. Jadi yang dijual sebenarnya kiblat kalau Doni apa? Khasnya khasnya lebih ke ini gaun muslim. gaun muslim. Gaun muslim ada sentuhan-sentuhan dari Sumatera Barat. Minangnya Don ya. Minang ya. Tetap ada. Ada. Artinya di setiap karya ada. Iya ada. Iya, Kadang dari bahan, kadang dari aksesoris, dari pokoknya ada masuk ciri khas. Unsur Minang Iya, ya? unsur Minang. Iya. Indra Jalaluddin Iya. paling tinggi berapa? Kalau kita dalam kota biasanya itu paket itu kan kita paket, sistem paket gitu. Kita, lu kali gua Maksudnya kitanya gue. yang fotografer siapa? Kita apa lu? Gue. Ya lu. Itu ada paling tertinggi kita 4,5, ada 2,5. 4,5, 2,5. Artinya terendah 2,5, Ya, tertinggi 4,5 juta. 4,5 juta. Jaminannya apa buat orang lain? Ya, jaminnya kita Apa ngebedain sampai 4,5 dengan 2,5 kan paling lumayan. bonus kita. Kalau hasil kita ratain aja, kita samain hasil. Kalau Fahmi tadi bonusnya kan nyanyi ya, sama nari. ya. Lu bonusnya apa? Kalau kita Jeruk. kalau jeruk kita nggak masukkan ke sana. Karena itu beda. Beda ya. Iya, kalau jeruk sama foto itu beda dia. Iya. Makanya kalau jeruk kita itu bisnis baru, Mm-mm. kalau foto kita itu bisnisnya udah lama, tapi kita jangan sampai mati. Alright. Kita tetap hidupkan, yang penting bisnis baru kita tetap jalan. Kita di sini, jeruknya di sini. Iya. Iya. Jadi kalau ngisi profil sekarang berani nah untuk menyatakan Indra Jalaluddin, profesi fotografer, pengusaha jeruk. Enggak apa-apa. Itu bagus. pengusaha loh, 100 kilo. Udah sering di storyin kok. Udah sering di Sudah go publish ya, sudah Tapi berani. di Facebook tetap dibikin dipromosikan, tapi kalau di IG itu enggak dimasukkan. Karena IG itu profesinya ke fotografer. Oke. Gitu. 4,5 itu harga di luar Sekali pandemi aja. atau dalam pandemi? Yang foto nih, Mas. Foto. Kalau foto itu yang sebelum Covid. Sekarang Covid jadi berapa? Itu jauh. Berapa jauh? Ya, sedih lah. Jadi yang 2,5 tadi naik ke atas gitu ya. Iya. Jadi 2,5 Iya. paling bawah. Iya. Ya itulah sedih lah. Ada teman saya sering curhat sama teman saya itu. Kalau masalah harga sama teman itu. Masalah teman saya itu seperti itu juga, tapi nggak usah sebut namanya. namanya Tit gitu ya. Tit gitu ya. Iya, gitu. Kadang-kadang kami berjalan berdua, gimana guys? Gitu aja. Jadi barangkali ngobrol dengan teman-teman seprofesi itu jadi obat ya. Jadi Jadi obat. Jadi obat menghadapi pandemi ya. Iya. Kalian saling ini nggak sih, saling menguatkan misalnya? Iya, saling memotivasi sih, Saling Bang. motivasi. Apakah hanya sebatas motivasi atau sampai ke hubungan ya udah gue bantu lu dulu deh? gitu? Oh, enggak, kayaknya mungkin di situasi sekarang kita sama-sama Sama-sama ya. digoncang ya. Iya. Jadi ya kita saling menguatkan fondasi masing-masing. Lu sih enak, lu punya bagian yang lain. Di sini tergoncang, lu masih punya YouTube yang sekian K. YouTube apa? IG yang endorsement gila. Tadi berapa paling tinggi? Belum terjawab. Apanya? lagi. Dari endorsean lu per bulan berapa paling tinggi? Oh, kalau endorse kita nggak per bulan sih, Bang. Misalnya kayak ada yang Langsung masuk di ya? story sama di feed. Itu gimana hitung-hitungannya? Kalau di story itu satu hari story itu ada 7 sampai 8 story itu 3,5. 350.000. 350 Kalau per kali. Sehari.
Dalam sehari itu 8 kali tayang. Oke. Kalau dia ambil paket seminggu itu 1 juta gitu. Kalau dia ambil paket 2 minggu itu 1,5 juta. Kalau ambil paket sebulan itu jadi 2,5. Itu nanti beda lagi sama di feed. Kalau di feed itu Di feed? permanen. Yang Di feed diposting permanen ya. Itu berapa kalau di Kalau feed? di feed itu 5 juta, Bang. 5 juta permanen. Permanen, Oh. nggak dihapus lagi. Orang lebih milih yang itu kali ya. Tapi kalau Tergantung. orang udah ambil di feed, kita Hmm. langsung bonusin selama 1 bulan itu di story. Oke, kalau perlu jasa endorsement gimana caranya? Boleh, saya kasih kesempatan. Langsung aja. Kan nomor ada di bio, nomor timnya di bio. Ada di bionya ya yang namanya Fami Makeup tadi. Jadi tinggal dibuka aja alamatnya nih. Indra apa alamatnya? Ini di sini juga. Emang ada? Tapi nanti ayah angkatnya cewek, bukan aku. Ya iya dong, kan punya tim ya. Ada Karena suka itu Bang, suka blank, suka error. kalau ngejawab telepon. Iya, makanya nggak taruh nomor telepon pribadi di sana. Oke, berarti ada petugas khusus ya, yang digaji khusus. Nggak digaji si khusus sih, cuman adek kan udah sama Adek. kita. Yang bantu ya. Oke, punya karyawan nggak sih? Ada sih Bang. Berapa orang? Sekarang 2. Ada efek pandemi kah untuk memberhentikan kemarin? Sempat merumahkan karyawan nggak? Enggak. Kalau yang kemarin-kemarin sih ada Bang. Ada. Yang bulan Maret ada. Mau tidak mau berarti mau harus tidak diambil mau ya. harus. Oke. Kalau Doni punya karyawan Ada. dan efek itu ada sempat dirumahkan? Enggak. Enggak. Cuma kita bikin apa? Tabungan masih cukup berarti. Banyak Masih sempat renovasi butik. Oh, ya Allah, berarti gila lu. Oke, terakhir. Closing statement dulu deh masing-masing. Apakah untuk diri sendiri ataupun justru jadi panutan buat orang lain? Bagaimana keluar dari konteks keterpurukan kan namanya? Apakah hanya disebabkan karena pandemi atau banyak persoalan sebenarnya kan? Ada titik-titik jenuh sehingga membuat kita jadi down sehingga tidak menghasilkan. Apa dari setiap kalian nih yang harus dilakukan atau yang sudah pernah dilakukan sebagai closing statement? Siapa dulu? Tadi yang tua dulu. Nanti dari sini. Terus Tadi yang dari tua. sini Oh, lagi. dia takut jangan gua dulu Dari dong. sini terus Berarti kalau tadi sebenarnya yang paling muda siapa sih? Fami Fami. sama Doni tuan mana? Doni. Karena Doni 2 tahun di atas Fami. Ya kalau dari mukanya sih kelihatan sih. Kalau lu sama Iin? Oh, ini tua sekali nih pasti nih. Aku 94 kakak. Oh iya, 95. 95. Iya, adek ya, adek. Lu 59. Aku suka terasa muda gitu loh. Enggak, kalau dari perhitungan mas-masan kelihatan nih umuran 59 ini. Indra, closing statement. Kalau bagi aku, kalau untuk usaha kita itu apapun yang terjadi dalam diri kita, yang penting kita jangan malu, jangan gengsi. Yang penting kita mencari itu yang halal aja. Terus apapun harus kita lakukan demi untuk keluarga. Hidup terus berjalan. Hidup terus berjalan. Jangan mikir hal-hal yang negatif, pikir aja positifnya. Artinya karena ada keluarga yang menunggu gitu. Iya, keluarga Jadi itu motivasi ya? Itu Anak sama motivasi istri. yang sangat kuat, Mbak. Anak sama istri. Anak sama istri. Gimana buat mereka yang belum menikah, siapa yang jadi standar? Fami? Closing statement. Kalau bagi Fami sih. Ya Allah, men. Yang rambut itu masih ada. Karena ini harus ya Bang ya. Harus Jadi jaga. karya sepanjang masa gitu ya. Iya. Kalau bagi si Fami sih nggak terlalu apa ya, jangan terlalu jadi tekanan hidup ya Bang ya. Mungkin kalau untuk di saat pandemi ini pikirkan cara bertahan, bukan cara untuk maju. Karena yang dilanda itu udah dunia, bukan kita sendiri. Jadi terus berkarya, berikan yang terbaik selalu. Abis itu jangan nyerah, jangan down intinya. Kok nggak boleh nyerah? Iya, gitu nggak ya? boleh nyerah. Syukurnya mungkin untuk efek pandemi untuk masyarakat Sumbar nggak terlalu ada kayak teman-teman di luar kota sana itu. Tidak Kalau kita separah masih di mereka kota sih kita sendiri, istana kelahiran kita sendiri, masih ada kampung dan orang tua tempat ngadu. Masih enak lah ya. Ha-ha. Apalagi budaya orang kita saling Iya, saling membantu. saling Orang menguatkan. Minangkabau kan masih saling membantu. Jadi berbahagialah Anda menjadi orang Minang gitu ya. Iya. Karena masih banyak yang lebih down daripada kita. Yes. sendiri. Nah, itu dia. Untuk bisa bertahan itu adalah jangan ngelihatnya ke atas. Ya. Ada orang yang jauh lebih menderita dari Yang kita, jauh itu lebih memunculkan rasa syukur kan ya.
Oke, makasih Pak. Bijak sekali seorang Fahmi ternyata. Ibu Iim yang suka emas? Aduh, gimana ya? Pokoknya selalu berusaha produktif. Apalagi kita masih di usia produktif, selalu berusaha. Produktif lagi nih menghasilkan Oh, anak produktif keempat. itu kan banyak. Oh, bukan. Produktif dalam hal yang lain. Iya, dalam hal usaha ya. Iya. Ah. Itu kan juga usaha. Iya ya. Iya, jadi harus tetap produktif apapun keadaan yang menimpa, karena sebenarnya masalah itu kan selalu ada ya Bang. Jadi salah satunya nih COVID ini. Jadi kita harus selalu, pokoknya selalu produktif, selalu Semangat ya, berkreasi, berkreasi. apapun caranya. Jangan berhenti. Tapi tetap halal ya. Halal. Tetap halal. Oke, Doni. Tanda kutip ya. Mungkin sudah mewakili semuanya, mungkin sipnya di Enak lu. Udah mewakili semua, dia nggak mau ngomong gitu maksudnya. Oke, Doni. Aja ya. Apa namanya? Yang bagian saya ya, yang bagian fashion mungkin ya. Jadi di bagian fashion menurut saya sendiri itu bagaimana kita berkreativitas lagi, karena terjadinya pandemi ini kita dituntut bagaimana supaya mendapatkan dituntut untuk Berkreasi dan bertahan. yang bertahan seperti itu. Dan satu lagi membuat sesuatu yang memang nanti terus berkelanjutan, biarpun itu nggak dapat belum dapat uang gitu ya. Karena hidup ini jadi langsung aja ya. Iya. Dapat Boleh, uang, nggak yang apa-apa. penting dibuat dulu apapun yang terjadi. Uang ikut gitu Iya, ya? nanti bisa dipromosikan setelah itu. Karena ini kan ini orang baru-baru nikah lagi nih. Udah mulai lagi. ya, Tapi udah katanya mulai. mau tutup lagi. Iya, itulah. Jadi yang baju-baju Jangan yang sudah sampai. diproduksi kemarin Jangan itu sampai, ya. udah diborong tuh semua. Dan Alhamdulillah. alhamdulillah uang dapat lagi seperti itu. Tabungan terisi Iya. lagi. Iya, dibikin terus seperti itu. Artinya mau pandemi atau tidak, produktivitas Iya, seperti yang tetap. bilang dan Fahmi bilang tadi. Sama. Tetap jalan gitu ya. Jalan. Alright. Oke, Jalaluddin, terima kasih. Indra Jalaluddin. Juragan jeruk Juragan. Iya, jeruknya manis, karyanya manis. Fahmi hebat, sudah sampai ke tahap itu. Kita doakan semoga terus Amin. berkembang karya-karyanya. Amin. Iim sebagai seorang ibu bisa jadi panutan, tetap berusaha dengan segala kondisi untuk membantu suami dan keluarga, berarti ya, Iya. tetap produktif. Apalagi yang satu ini go internasional, kita berdoa karena tidak hanya membawa nama sendiri, nama pribadi, tapi membawa nama daerah Sumatera Barat. Oke, barangkali itu sisi lain Dr. Hanif Al-Kadri, perbincangan seru untuk sore ini, untuk hari ini. Mudah-mudahan berikan dampak dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.